Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian udah ulangan, berarti bab 1 udah selesai ya. Ibu harap kalian udah paham sama materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab kedua gitu. Nah, bab kedua ini kita udah masuk ke materi tentang sejarahnya. Kalau kemarin kan kita masih teori tentang sejarah itu apa dan cara berpikirnya. Kalau sekarang kalian akan membahas tentang materi sejarahnya gitu. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke masa yang paling lampau dari sejarah umat manusia, yaitu tentang masa praaksara. Nah, masa praaksara ini adalah masa di mana sebelum adanya tulisan ya. Jadi praaksara itu berasal dari dua kata. Ya, dua kata. Yang pertama adalah pra yang berarti sebelum, dan aksara itu adalah tulisan. Jadi kalau disatukan, praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan gitu. Nah, jadi masa paling lampau yang ada di sejarah umat manusia. Oke, nah tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang periodisasi tentang masa praaksara ini. Oke, di sini Ibu akan sedikit aja mengingat waktu kita juga tidak terlalu panjang. Nah, jadi Ibu akan sedikit aja, kalau misalnya ada yang kurang jelas kalian boleh nyari informasi lain di YouTube atau di internet dan lain sebagainya ya. Oke, jadi periodisasi terbentuknya bumi itu kita bagi ke dalam beberapa waktu ya. Nah, ingat ya, periodisasi itu adalah pembabakan, pengelompokan waktunya. Satu babaknya itu punya ciri khas yang sama ya. Nah, sekarang kita juga bahas yang sama di periodisasi ini. Nah, periodisasi ini punya waktu yang waktu yang mirip-mirip gitu karakteristiknya. Oke, kita masuk ke masa yang pertama, yaitu adalah masa Arkaikum atau Azoikum ya. Masa Arkaikum ini adalah masa di mana bumi itu masih berupa bola panas gitu, sehingga di permukaan bumi itu hampir tidak mungkin untuk ditinggali oleh makhluk hidup karena suhunya yang panas itu. Nah, ini terjadi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Lampau sekali ya. Nah, jadi kita juga tahu kalau bumi kita ini memang usianya sudah tidak muda lagi gitu, sudah miliaran tahun. Oke, nah kita masuk ke masa yang kedua. Masa yang kedua disebut dengan Paleozoikum. Nah, Paleozoikum ini adalah masa di mana si permukaan bumi itu udah sedikit lebih sudah suhunya sudah lebih turun ya, tidak panas, dan bahkan sudah nanti pada akhir-akhir masa Paleozoikum itu sudah mulai muncul yang namanya makhluk hidup gitu. Nah, walaupun pada awal-awalnya masa Paleozoikum ini masih belum stabil gitu keadaannya. Nah, terus kemudian nanti di akhir-akhir muncul kehidupan seperti makhluk bersel satu ya, mikroorganisme, dan kemudian nanti akan muncul makhluk hidup yang lainnya, entah itu fauna ataupun flora, tapi masih yang sangat ya, kalau kita kenal sekarang dengan hewan purba gitu. Jadi sangat berbeda bentuknya dengan yang kita tahu sekarang gitu ya, hewan-hewannya itu. Oke, dan Paleozoikum ini terjadi sekitar tahun 500 juta sampai 245 juta tahun yang lalu. Oke, itu adalah Paleozoikum. Lalu kemudian kita masuk ke masa Mesozoikum. Nah, masa Mesozoikum ini adalah masa
ketiga, di mana pada masa ini makhluk hidup itu sudah lebih dominan lagi. Nah, tapi yang dominannya ini adalah hewan-hewan raksasa ya, seperti dinosaurus gitu. Jadi di sini nanti di Mesozoikum ini memang terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa masa. Ada disebut masa Jura. Nah, masa Jura inilah hidupnya dinosaurus yang kita tahu fosilnya sekarang ada di museum-museum ya. Salah satunya di Museum Geologi kalau kalian pernah ke sana. Nah, jadi di sini adalah masanya di mana makhluk-makhluk besar ini hidup gitu. Dan Mesozoikum ini ada di tahun 245 juta tahun sampai 60 juta tahun yang lalu gitu. Lalu kemudian setelah Mesozoikum kita masuk ke masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum ini adalah masa yang paling luar biasa evolusinya. Pada masa awal Neozoikum ini makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk raksasa tadi itu sudah sedikit berkurang gitu. Jadi terus mengalami penurunan dan akhirnya nanti punah. Nah, di sini di Neozoikum ini yang paling dominan yang hidup pada masa ini adalah manusia purba yang kita kenal dengan jenis-jenis seperti Pithecanthropus atau jenis Homo ya dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan Neozoikum juga itu kita bagi ke dalam dua, ada masa Pleistosen dan ada masa Holosen. Nah, di masa Pleistosen itu ada terjadi zaman es ya, dimana zaman es ini seluruh permukaan bumi itu tertutup dengan es, salju gitu ya. Kayak kalian pernah nonton gak sih Ice Age ya? Nah, hampir seperti itu. Nah, dimana pada saat itu bumi benar-benar tertutup oleh es. Tapi pada akhirnya es ini mencair gitu, dan setelah masa es itu si daratan dan laut itu kembali seperti semula gitu. Lalu kemudian ada masa Holosen. Makhluk-makhluk raksasa yang tadi dinosaurus dan lain sebagainya itu betul-betul punah gitu, udah nggak ada lagi dan betul-betul berganti ke manusia gitu. Nah, di masa Holosen ini juga sudah mulai muncul kepulauan-kepulauan yang seperti kita kenal sekarang, walaupun masih sangat berbeda gitu. Nah, kita jangan berpikir bahwa kepulauan kita itu seperti sekarang ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, tapi dulu kita itu bersatu. Oke, tadi kita udah bahas tentang periodisasi ya. Nah, dimana kalau dilihat dari periodisasi yang tadi, kita ini ada hidup di masa Holosen ya, masa Holosen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke terbentuknya kepulauan Indonesia. Oke, kalau menurut ilmu geologi, jadi kepulauan Indonesia itu terbentuk karena adanya geseran ya dari lempeng bumi akibat adanya gerakan tektonik yang ada di dalam perut bumi gitu ya, atau di dalam bumi. Nah, kemudian pergerakan tektonik tadi menimbulkan adanya 3 lempeng gitu ya, ada 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Indo Australia gitu. Pergerakan tektonik ini sudah terjadi daripada masa Mesozoikum dan akhirnya nanti sampai ke masa Pleistosen akhir gitu. Jadi sangat lama pembentukan kepulauan Indonesia, asalnya bersatu dengan Asia yang lainnya sampai akhirnya kita memisah gitu ya menjadi pulau-pulau
jadi kepulauan Indonesia itu prosesnya sangat lama, berlangsung selama jutaan tahun. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang flora dan fauna Indonesia gitu ya. Kita tahu flora dan fauna Indonesia itu beragam, sangat kaya sekali, banyak sekali jenisnya gitu. Nah, ternyata di sini ada pada masa penjajahan dulu itu ada seorang ilmuwan gitu ya. Ada seorang ilmuwan, dia ilmuwan Inggris, namanya Alfred Russel Wallace. Nah, jadi si Wallace ini dia pada saat menduduki Inggris menduduki Nusantara, dia melakukan penelitian gitu. Nah, menurut dia ada flora dan fauna Indonesia itu bisa dibagi ke dalam 3 jenis. Ya, yang pertama adalah flora dan fauna tipe Asia, tipe peralihan, tipe Australia gitu. Yang pertama adalah flora dan fauna tipe Asia, di mana tipe Asia ini memiliki kemiripan dengan fauna dan flora yang ada di negara-negara Asia yang lain gitu. Nah, terus kemudian ada tipe peralihan, di mana tipe peralihan ini disebut sebagai flora dan fauna yang asli dari Indonesia gitu, dari Nusantara, seperti yang ada di Sulawesi. Contohnya adalah hewan babi rusa dan anoa gitu. Terus kemudian ada yang tadi tipe Australia. Nah, ini ada di bagian timur ya, timur Indonesia itu adalah seperti cendrawasih, kanguru yang juga ditemukan di Australia. Tipe Asia dan tipe peralihan itu banyak diteliti oleh Alfred Russel Wallace. Kalau yang tipe Australia ini di lebih banyak diteliti itu oleh seorang ilmuwan yang lain yang bernama Carl Weber ya. Nah, jadi nanti kita akan punya 2 garis hayal, di mana yang pertama itu adalah garis antara tipe Asia dan peralihan yang dibuat oleh Wallace, dan antara tipe peralihan dengan tipe Australia yang dipaparkan atau dibuat oleh Carl Weber gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa masa praaksara di Indonesia itu dimulai pada masa terbentuknya bumi ya, yang tadi kita udah beberkan bahwa bumi juga usianya sudah tidak muda lagi, sudah miliaran tahun, mulai dari masa Arkaikum, terus kemudian Paleozoikum, terus kemudian ke masa Mesozoikum, terus kemudian ke masa Neozoikum, di mana masa Neozoikum ini ada 2 masa, yaitu Pleistosen dan Holosen. Nah, kita sekarang ada di masa Holosen. Nah, terus kemudian terbentuknya Kepulauan Indonesia juga tidak serta-merta terjadi secara instan, tapi terjadi begitu lama. Pergeseran lempeng bumi tadi itu terjadi dimulai pada masa Mesozoikum, yaitu sekitar 245 juta tahun yang lalu, sampai ke masa Pleistosen akhir di tahun sekitar 20.000 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi sangat lama gitu untuk terbentuk Indonesia itu seperti kita sekarang, seperti Indonesia yang kita kenal sekarang. Terus kemudian ini pergeseran lempeng tadi itu membuat flora dan fauna di kita juga memiliki tipe-tipe yang ada yang mirip sama yang Asia, ada yang asli Indonesia, dan ada juga yang mirip-mirip sama Australia. Seperti tadi ada tipe Asia seperti gajah, kera, harimau Sumatera,
Terus kemudian tanamannya ada cempaka, beringin, jati dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau masa peralihan itu ada tadi ya anoa dan babi rusa asli dari Indonesia. Terus kemudian ada juga tipe Australia yang hewan-hewannya juga bisa ditemui di Papua dan juga bisa ditemui di Australia gitu, seperti cendrawasih dan kanguru seperti itu. Nah, selesai materi kita hari ini. Walaupun ibu ini udah udah betul-betul diringkas sedemikian rupa, semoga masih bisa dipahami. Kalau misalnya kurang paham, kalian boleh tanyakan atau buka YouTube yang lain atau cari artikel yang lain supaya pengetahuan kalian lebih luas gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk penugas, jadi silahkan buka Google Classroom-nya dan dikerjakan tugasnya ya. Untuk sekarang, untuk bab ini, Ibu tidak akan meminta kalian untuk mengumpulkan catatan. Ibu mencatat untuk kalian harus ya, karena ini untuk kalian juga saat ulangan kalian jadi bisa buka-buka catatan lagi gitu supaya lebih paham. Nah, tapi ini Ibu tidak akan mengumpulkan, tapi nyatet harus ya. Nah, sekarang untuk bab ini Ibu akan lebih memberikan kalian tugas. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.